Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembahasan sekaligus tutorial mengenai MySQL database. Apa sih yang akan kita pelajari mengenai database itu? Itu yang pertama ada pengenalan database dan MySQL. Yang kedua ada memahami tipe data. Ketiga ada membuat database. Keempat ada menampilkan data menggunakan perintah select. Yang kelima ada menambah data menggunakan perintah insert. Yang keenam ada memperbarui data menggunakan perintah update. Dan yang terakhir ada menghapus data menggunakan perintah delete. Apa sih itu database? Database itu adalah bisa disebut sebagai pangkalan data, yaitu kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Nah, database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan juga membuang informasi. Kemudian ada relational database. Relational database atau basis data relasional adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Umumnya, semua sistem menggunakan Structured Query Language atau SQL sebagai bahasa pemrograman untuk pemeliharaan basis data dan query. Contoh, ada MySQL, Postgre, MariaDB, dan lain-lain sebagainya. Terus ada MySQL. MySQL adalah sebuah sistem untuk manajemen basis data relasional. Banyak sekali portal-portal IT yang dibuat dengan menggunakan komponen utama MySQL. Beberapa aplikasi seperti WordPress, Google, Flickr, YouTube, dan lain-lain sebagainya menggunakan sistem ini untuk manajemen basis data relasional mereka. Kemudian ada MariaDB. MariaDB adalah sistem yang dikembangkan dari MySQL. Pengembangan ini bertujuan untuk mempertahankan kompatibilitas yang tinggi dari MySQL dan cocok dengan API MySQL beserta perintah-perintahnya. MariaDB memiliki mesin penyimpanan ExtraDB untuk mengganti InnoDB. Nah, sistem ini dikembangkan langsung oleh beberapa pengembang asal MySQL dengan pihak yang bercabang. Tujuannya adalah agar tidak diakuisisi oleh Oracle Corporation yang merupakan kompetitornya. Nah, kelompok dari MySQL itu sendiri ada 3 macam. Secara umum yaitu ada DDL, DML, dan juga DCL. Yang pertama ada DDL, merupakan Data Definition Language, yaitu kelompok perintah yang digunakan untuk membuat database tabel dan strukturnya seperti create, alert, drop, delete, select, dan lain sebagainya. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, yaitu kelompok perintah yang digunakan untuk menghapus, menambah, mengubah data pada tabel. Yang terakhir ada DCL atau Data Control Language, yaitu kelompok perintah yang digunakan untuk memberi hak akses, user, grant, commit, dan rollback. Nah, database sendiri itu mempunyai kelompok tipe data, yaitu ada mempunyai kelompok tipe data 4 macam. Yang pertama ada numeric.
itu digunakan untuk data dengan jenis angka. Yang kedua ada string untuk data dengan jenis teks. Yang ketiga date untuk data dengan jenis tanggal. Dan terakhir adalah block, itu digunakan untuk data dengan jenis file. Nah, tipe data nomor itu sendiri ada 10 macam. Yang pertama ada tinin, yaitu fungsinya untuk menyimpan data bilangan bulat positif atau negatif. Yang kedua ada smartline, menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Ada medium, int, begin, float, double, real, decimal, dan terakhir adalah numeric. Yang kedua adalah ada tipe data string atau teks. Itu tipe data string ada 6 macam. Yang pertama ada char, for char, tiny text, medium text, dan yang terakhir ada long text. Selanjutnya ada tipe data date atau pertanggalan. Nah, tipe data date itu sendiri ada 4 macam. Itu ada date time, dan year. Kemudian tipe data block atau perfilean, itu tipe data yang mempunyai 5 macam. Ada bit, tiny block, medium block, dan long block. Sekarang kita akan membuat database. Nah, sebelumnya buka browser, lalu buka PPM adminnya. Tapi sebelum kita membuat database, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi SAM-nya. Oke. Kemudian sebelum kita membuat, kita lanjutkan terlebih dahulu mengenai pendalaman dari database itu sendiri. Ada menambahkan tabel buku. Nah, di sini kita membuat sebuah tabel. Itu tabelnya terserah sesuai kebutuhan aja. Kita membuat tabel itu seperti apa dengan namanya. Nah, di sini di tabel ini bisa masukkan jumlah kolom. Yang pertama, inputkan nama tabelnya itu sesuai keinginan. Terus masukkan jumlah kolom yang diawali, ini bisa langsung dari angka 10 dahulu, ataupun kalau misalkan langsung untuk otomatis dari sananya, ya itu nggak masalah juga, langsung diklik kirim. Terus kita langsung merancang kolom tabel. Nah, tab ini kita akan belajar menganalisa suatu tabel, kemudian mendefinisikan kolom-kolom apa yang cocok dan yang akan kita gunakan sesuai kebutuhan. Terus ada penamaan kolom pada tabel. Nah, dalam penamaan tabel juga memiliki standarisasi. Kurang lebih kita menulis variabel di PHP. Huruf kecil, jangan ada spasi, jangan terlalu singkat, jangan ada karakter spesial. Kalau misalkan kita ada huruf yang spasi, kita tinggal pisahkan dengan menggunakan underscore. Selanjutnya ada primary key. Nah, primary key itu sendiri merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Seperti contoh berikut ini adalah primary key-nya, dan dia bersifat unik karena berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada foreign key, yaitu merupakan
suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Itu artinya field pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lain, dan biasanya penggunaan foreign key akan sangat dibutuhkan ketika kita menemukan banyak tabel dan ingin menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Terus setelah kita membuat tabel, selanjutnya kita untuk merancang kolom pada tabelnya. Nah, setelah membuatnya, maka akan muncul halaman seperti berikut. Halaman detail mengenai struktur tabel. Nah, di halaman ini kita bisa menambahkan data pada tabel yang telah dibuat tadi. Seperti contoh di sini ada tabel buku. Di sini untuk menambahkan data kita menggunakan perintah sebagai berikut. Ada judul, deskripsi, harga, values. Itu judulnya buku pertama, deskripsinya itu seperti apa, terus harganya itu berapa. Nah, setelah itu kita kirimkan. Terus selanjutnya ada anatomi perintah insert. Nah, insert itu name underscore table, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Values, nilai kolom 1, nilai kolom 2, nilai kolom 3, dan seterusnya. Untuk mengisikan data pada tabel yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada menambahkan data pada tabel buku. Nah, untuk menambahkan data, kita akan menggunakan perintah sebagai berikut. Misalkan, select from buku dari tabel buku order BID test. BID berarti dia akan memunculkan tabel buku itu yang bagian ID-nya saja. Selanjutnya ada anatomi perintah select. Nah, setelah dicek perintah ataupun sintak cara penulisannya, itu select bintang from buku order BID test. Nah, itu perintah ini tuh berasal dari select kolom 1, kolom 2, kolom 3, from atau nama suka table, kondisi, grup, atau order. Nah, setelah select, kita bisa gunakan tanda untuk menandakan kita ingin menampilkan semua kolom. Dan sebaliknya, apabila kita definisikan kolom di situ, maka kita akan menampilkan kolom tertentu saja. Selanjutnya adalah mengubah data pada tabel buku. Nah, untuk mengubah data, kita akan menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu update buku. Buku ini update tabel buku. Set yang mau diubah itu yang bagaimananya, yang nilai data dari tabel bukunya. Misalkan sini judul. Nah, judul ini dia akan diubahkan menjadi yang awalnya itu judulnya adalah buku pertama menjadi buku pemrograman, dan dia letaknya where gimana di ID yang pertama. Selanjutnya ada anatomi perintah update. Pertama, kita definisikan nama tabel setelah perintah update, lalu diikuti set, lalu definisi kolom yang ingin diupdate, dan terakhir berikan kondisi. Selanjutnya ada menghapus data pada tabel buku. Nah, untuk menghapus data, kita akan menggunakan perintah sebagai berikut.
delete from buku itu tabelnya where ID dari dimana dari ID-nya yang pertama. Setelah kita menuliskan perintah seperti ini, maka yang kolom pertama, baris pertama itu akan terhapus. Kesimpulannya, dengan database kita dapat menyimpan data-data secara terstruktur, lalu kita dapat memanipulasinya untuk menghasilkan informasi. Penyimpanan data harus disesuaikan dengan tipe datanya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat sebuah database baru. Kita coba praktek. Kita pergi ke browser terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada di browser. Sekarang kita buat database-nya. Sini saya database, misalkan saya membuat contoh yaitu database tugas. Nah, sini kita tinggal klik membuat saja. Buat. Nah, database pun sudah dibuat. Sekarang kita tinggal membuat sebuah tabel. Di sini saya membuat tabel, contohnya ada member. Nah, ini adalah jumlah kolomnya. Kalau misalkan sesuai kebutuhan yang diinginkan untuk menambahkan juga bisa. Tapi di sini saya memilih jumlah kolom 4 terlebih dahulu. Kita buat, langsung kita kirim. Nah, setelah dikirimkan, maka dia akan muncul sebuah tabel member ini. Nantinya dia akan diisikan mengenai data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel member. Oke, sebagai contoh, sini saya nama tabelnya yang pertama itu ada ID, terus ada nama juga, terus ada umur, dan terakhir ada tanggal lahir. Nah, jenis ini itu jenis tipenya. Seperti yang tadi kita lihat, kalau ID itu biasanya berupa angka. Nah, angka itu bisa menggunakan integer, int atau integer. Nah, sedangkan nama ini dia itu menggunakan char ataupun varchar. Kenapa menggunakan char ataupun varchar? Nah, karena di sini bisa dilihat itu menyimpan data string ukuran tetap. Itu kalau misalnya menggunakan char. Nah, kalau misalnya menggunakan teks, itu akan menyimpan data teks. Itu aja. Kita pilih yang char aja. Terus kalau umur, dia biasanya pakai angka juga mestinya. Saya pilih int. Nah, tanggal lahir ini saya akan memilih jenis tipe date ataupun tanggal. Nah, untuk panjang nilai sendiri ini, kalau misalkan ID saya misalkan contoh 3 saja. Untuk char namanya biasanya paling panjang 30 misalkan. Umur 10 aja, kan cuman 2 huruf. Kalau misalkan 3 huruf ya syukur, kalau misalkan dia berpanjang ya kan. Nah, untuk tanggal lahir kita misalkan pilih 30 saja. Setelah itu kita tinggal geser ke kanan, scroll. Nah, bikin indeks ini kita jangan lupa untuk menambahkan primary key-nya di bagian ID ini. Tambahkan primary key-nya. Setelah itu
jangan lupa untuk checklist di bagian nama, umur, tanggal lahir, kecuali ID ini. Setelah itu baru kita simpan. Nah, tabel dari tabel member kita sudah membuatnya. Sekarang kita tinggal memasukkan data-data dari tabel member itu sendiri. Caranya adalah kita tinggal, kan biasanya kita pakai perintah, tapi sini saya tinggal menambahkan saja. Jadi tinggal klik tambahkan, biar lebih simpel aja dan lebih mudah untuk pengerjaannya. Kali ini ada 2 kolom. Nah, sini kan ada 4 baris. Berarti saya akan menambahkan 2 baris lagi. Jadinya totalnya ada 4. Kita isikan lebih dahulu nilainya. Misalkan ini namanya Dharma, terus umurnya 24, tanggal lahirnya sekian. Ini kenapa ada tulisan yang muncul sendiri? Karena sebelumnya saya telah membuat, tapi karena saya telah menghapus lagi, maka dia akan secara otomatis muncul lagi. Jadi kita tinggal memilih lagi, ataupun bisa untuk membuat lagi yang baru sesuai keinginan saja. Oke, sekarang kita isi lagi semuanya. Oke, setelah buat semuanya, sekarang kita kirimkan. Nah, ini dia, sama seperti tadi, cuman ini dia lebih enaknya tinggal kita tambahkan saja untuk menambahkan data-data pada tabel member. Kalaupun misalkan kita tidak hafal mengenai perintah dari script database itu sendiri ataupun BPM adminnya. Kita coba cek, sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang kita tinggal buat lagi. Misalkan saya sini membuat tabel dengan nama produk. Nah, terus untuk kolomnya sini kan ada 4 kolom. Berarti kita dengan tambahkan misalkan tambah 2. Jadi ada 6. Oke, kita isikan. Oke, sebelumnya kali ini cuma tinggal menambahkan saja biar lebih mudah dalam pengerjaannya. Nah, saya akan coba contohkan mengenai perintah cara untuk membuat tabel ini. Nah, sebelumnya saya cek terlebih dahulu karena saya sudah membuatnya ini. Jadi saya tinggal copy paste saja biar lebih cepat, itu aja. Ini saya copy paste terlebih dahulu, copy, setelah itu kita tinggal masukkan ke SQL, kita buang saja. Nah, sini kita tinggal ini ya, bentar.
kita copy terlebih dahulu. Nah, gini. Setelah dikopikan, tinggal kirimkan. Nah, berhasil dibuat tabel barunya, tabel produk. Kita klik tabel produknya. Sekarang kita tinggal tambahkan data-datanya di tabel produk. Kita isikan. Sebelumnya ini ada 2 kolom, kita isikan menjadi 6 baris. Ini dia, sama-sama 6 kolom 6 baris. Kita isikan sini. Saya pilih untuk sapu langsung. Kita isikan semuanya. Kita kirimkan. Berhasil. Oke, kita cek. Nah, dia sudah masuk. Sekarang kita coba perintah dari yang tadi. Silakan kita untuk menghapus serta pada tabel tersebut. Ini oh maaf,